Maka kata Rasul, orang yang melakukan mempelopori satu kebaikan, maka pahalanya bagi dia dan bagi orang yang mengikutinya. Jadi lamun rangkaian awal-awal itu ibarat asbabul wurudna gitu, dari bahasa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di maghrib ini kita diberi kemudahan bisa berkumpul selepas kita sholat maghrib berjamaah, lalu kita berkumpul di majelis ilmu. Semoga ini menjadi bagian dari kasih sayang Allah yang akan menjadikan semakin bertambahnya ilmu kita, semakin kokohnya keimanan, dan berkumpulnya semoga semakin mengokohkan tali ukhuwah di antara kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah. Insyaallah pada kesempatan ini kita bahas bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Kita bahas tentang orang yang melakukan sunnah yang baik atau yang buruk. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini ada pada bab ke-19 kalau tidak salah. Imam An-Nawawi mengawali pembahasan ini dengan mengutip surah Al-Furqan ayat 74. Dan ini yang biasa kita baca di doa-doa kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengatakan rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, penyenang hati. Waj'alna, dan jadikanlah kami, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imaman, sebagai imam. Ini surah Al-Furqan ayat ke-74. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sebetulnya rangkaian ketika Allah menjelaskan tentang ibadur rahman di bagian akhir dari surah Al-Furqan. Rabbana hablana, berikanlah kepada kami, azwaj itu jama dari jauj. Jauj itu kalimah yang bisa dipakai untuk arti suami, bisa juga untuk arti istri. Cuma biasanya kalau dalam bab waris, jauj suami, jaujah istri.
Tapi jauz ini bisa digunakan untuk laki-laki, untuk suami dan istri. Jauz ini adalah pasangan yang saling melengkapi. Maka kita dikenal jaujah. Ya, tadi untuk membedakan jauz untuk suami, jaujah untuk istri. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan yang qurrata a'yun. Ya, kalau qurrata a'yun bagi seorang istri, Rasulullah menggambarkan idza amartaha ata'atka, jika engkau memerintahnya dia akan mentaati. Idza nadartaha saratka, jika engkau melihatnya akan membuat kita bahagia, bergembira, menyenangkan. Idza ghibta anha, jika engkau tidak ada di sampingnya, maka dia akan menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga kehormatan suaminya. Nah, ini adalah qurrata a'yun untuk pasangan. Ya, bagi istri bisa jadi qurrata a'yun itu yang sebagaimana Allah katakan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Sebagaimana yang Rasulullah katakan khairukum li ahlih, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan Rasul katakan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Jadi kita minta pasangan yang membuat kita nyaman, pasangan yang membuat mata ini jadi tenang, hati jadi damai. Ini harapan kita. Wa dzurriyyatina, kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan, di mana keturunan ini pun keturunan yang menjadi qurrata a'yun. Ya. Ini qurrata a'yun ini bisa buat laki-laki ataupun perempuan. Ya, anak Bapak Ibu sekalian, karaosnya upami baru lahir sampai 5 tahun pikaresepeun gitu. Tapi tas mulai genep tahun mah kadang-kadang tas mulai pika sebelen gitu. Ya. Maka berharap ya anak yang soleh, anak yang soleha, anu tiis kana ceuli, herang kana mata gitu. Kakuping bahwa anak kita anak yang taat beribadah, anak yang di lingkungan akhlaknya akhlakul karimah kan gitu. Nah, berharap seperti itu. Di dunia dia jaga kehormatan kita, bahkan meninggikan derajat kita. Ketika meninggal dia mendoakan kita, dan ketika kelak di akhirat dia menjadi pembela kita. Sampai akhirnya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita berharap semuanya, pasangan, keturunan, bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah kami pemimpin ya bagi orang-orang yang beriman. Kan enak lamun mimpin anu saroleh manya disuruh salat sarolat gitu. Disuruh zakat gitu, disuruh puasa paruasa. Ya bisa jadi ya pimpinan agama, bisa jadi ya kita tidak memisahkan sebetulnya agama dan di luar agama, karena agama mengatur urusan ibadah, urusan akidah, urusan akhlak, urusan pribadi, urusan masyarakat sosial kan gitu. Jadi kita berharap ya Allah menjadikan kita sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Setiap perintah kita ditaati, kebijakan dakwah kita diikuti, kebaikan-kebaikan kita dilanjutkan. Itu yang keinginan kita. Tong logika, kebijakan kita ditinggalkan, perintah taat tidak dikerjakan, malah larangan untuk melakukan kerusakan dikerjakan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini Bapak sekalian, kunaon disimpen di nabab pi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Karena nanti orang melakukan kebaikan, dia dapat pahala, dan dapat pahala orang yang mengikuti kebaikan. Dan itu kita mulai
kebaikan kita diikuti oleh anak kita, dilanjutkan oleh anak kita, dilanjutkan oleh pasangan kita. Bahkan ya kita menjadi pemimpin bukan hanya sebatas di keluarga, syukur-syukur di lingkupan yang lebih luas sehingga pahala kita semakin banyak. Sebanyak orang yang mengikuti kita, itulah yang menjadi pahala bagi kita. Kita dapat kebaikan apa yang kita lakukan, kita pun dapat kebaikan orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Maka Bapak sekalian, ya ini kunaon Imam An-Nawawi mengutip pada bab ini, Rabbana hablana min azwajina. Yuk kita mulai dari rumah, mulai dari pasangan, lalu mulai dari anak-anak kita. Bahkan di ayat yang berikutnya, ya ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ja'alnahum, dan kami telah menjadikan mereka a'immah sebagai pemimpin-pemimpin, yahduna, mereka menunjukkan bi amrina dengan perintah kami. Ya, ketika para pemimpinnya sabar terhadap apa yang Allah perintahkan sehingga dikerjakan, pemimpinnya sabar sehingga larangan Allah ditinggalkan, pemimpinnya sabar terhadap musibah yang menimpa, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang diberikan, maka yakin Allah akan memberikan petunjuk kepada pemimpin tersebut. Ya, wa ja'alnahum a'immatan, kami jadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan kesabaran, dengan keyakinan, insya Allah kepemimpinan agama bisa ditegakkan. Ada kesabaran, ada keyakinan. Mudah-mudahan ya kita mah kedah optimis gitu ya. Hari-hari yang kita lalui ke depan lebih baik dari hari yang sudah kita lalui. Ke depan yang akan kita jalani insya Allah lebih baik daripada yang sudah kita lalui. Ingat, hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok insya Allah lebih baik dari hari ini. Baik, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah. Berikutnya hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Ini hadis luar biasa panjang ya. An Abi Amrin, dari Abi Amr, Jarir ibni Abdullah, yakni Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Qala, berkata Jarir bin Abdullah atau Abu Amr, kunna fi sadrin nahar, kunna kami para sahabat, fi sadrin nahar, di awal siang ya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami para sahabat berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada di awal siang di suatu hari. Faja'ahu qaumun uratun, lalu datanglah kepada Rasulullah qaumun, satu kaum, di mana kaum ini urrah. Urrah itu jamak dari arin. Arin itu telanjang. Jadi kaum yang dimaksud di sini tidak telanjang, tetapi memakai pakaian yang tidak layak, pakaian yang usang, yang menampakkan kemiskinan. Dia Muztabin namar, ya. Dia memakai kain wal yang berlubang di tengahnya. Mutaqallidis suyuf, dia menyorenkan pedang-pedang mereka. Dan kaum ini amatuhum, kebanyakan mereka, bal kulluhum, bahkan semuanya, min Mudar, dari kabilah Mudar. Jadi kaum yang datang kepada Rasulullah ini adalah kaum Bani Mudar. Dan ini kabilah yang terkenal di Arab. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa pedang, menyorenkan pedang dengan pakaian yang usang. Ya, artinya mereka sudah punya kesiapan ya, suatu saat ketika diajak untuk berjihad mereka sudah siap. Tapi penampilan mereka itu, ya, penampilan mereka
Yang ini jadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tama'ar ya. Huwa bil ain. Tama'ar taghayyar, maknanya adalah berubah. Jadi wajah Rasulullah berubah ya. Bisa karena sedih atau bisa jadi karena marah ya. Lamma ra'a bihi minal faqah, dikarenakan Rasulullah melihat mereka minal faqah, dari kefakiran, dari kemiskinan. Jadi ketika Rasulullah melihat ya kemiskinan mereka sampai berpakaian pakaian yang usang kan, maka wajah Rasulullah berubah. Fadakhala Rasulullah masuk ke rumah, summa kharaja kemudian keluar, fa'amara Rasulullah memerintahkan Bilalan kepada Bilal, fa'adzana wa aqama, Bilal adzan wa aqama dan Bilal qamat, summa shalla kemudian Rasulullah salat, summa khataba lalu kemudian Rasulullah berkhutbah. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai akhir ayat surah An-Nisa ayat pertama. Jadi Rasul setelah baca hamdalah kemudian mengutip surah An-Nisa ayat pertama. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari satu jiwa yakni Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zaujaha, lalu Allah menciptakan pasangan dari Adam itu yakni Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu Allah mengembangbiakan dengan jumlah yang banyak dari Adam dan Hawa ini laki-laki dan perempuan. Lalu Allah menutup fattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Setelah mengabarkan kita ini dari satu jiwa, dari Adam lalu Hawa kemudian berkembang begitu banyak, Allah mengingatkan bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian meminta dengannya, wal arham, dan jaga saling silaturahim. Dan ini Bapak sekalian ya biasa jadi muqaddimah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah melanjutkan wal ayah al-ukhra, ayat yang lain, allati fi akhiril hasyr, yakni di akhir surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, hendaklah melihat nafsun ya, seseorang jiwa, ma qaddamat lighad, apa yang sudah dikerjakan untuk ma yang akan datang. Ma a'dadta min khairin liyaumil qiyamah, jadi apa yang telah engkau persiapkan untuk kebaikan menghadapi hari kiamat. Lighadin itu ya, jadi apa yang sudah kita lakukan bukan hanya untuk hari ini, tetapi ya kita memiliki orientasi yang panjang, karena dunia mah salila-lila naga ayat tungtungan gitu. Ya, bahwa kita ini akan diakhiri juga. Lamun teu kiamat urang nyaksian berarti urang maut heula, kullu nafsin za'iqatul maut. Maka perhatikan apa yang akan kita dapatkan dari apa yang sudah kita kerjakan untuk hari kiamat kita. Karena kelak bakal Allah perlihatkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Rasulullah menyampaikan ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah ila akhiril ayat. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi. Ini Bapak Ibu sekalian, bahasa tasaddaqa menggunakan fi'il madi ya, tasaddaqa. Tetapi yang dimaksud ini adalah liyatasaddaq, agar hendaklah bersedekah. Jadi tidak menggunakan fi'il amar gitu, tapi menggunakan fi'il madi. Berita tapi isinya perintah. Seperti kita ketika disebut nama sahabat, contohnya Abu Bakar radhiyallahu
anhu. Radiya itu fi'il madi. Ya, radiya itu kalau secara tekstual radiya sudah meridhoi Allahu Allah. Anhu dari Abu Bakar. Tapi yang dimaksud radhiyallahu anhu adalah doa. Perintah seakan-akan minta ke Allah, ya Allah ridhoi Abu Bakar gitu. Ya, dan ini lebih mengokohkan. Seperti ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan Allahumma sholli alaihi kan gitu. Jadi insya tapi dengan lapad khobar. Ya. Lapadnya berita, tapi yang dimaksud adalah insya. Jadi isinya tasoddaqo, tapi maknanya hendaklah bersodakoh. Dan ini lebih menguatkan perintah untuk bersodakoh. Maka ada yang bersodakoh dengan di sini dengan dirhamnya, ya, dengan dinarnya. Dinar itu uang emas, ya, dirhamnya, bahkan pakaiannya. Bahkan ada yang bersodakoh min so'i birrihi, ya, satu sok dari gandum, satu sok dari kurma. Hatta qala walau bisikri thamratin, meskipun hanya dengan separuh kurma, biji kurma. Jadi sanes sahiji kurma tapi hanya sebagian. Saking mereka ingin bersodakoh. Pak hiji ya, ini mah syiki itu bukan satu tapi sebagian dari satu tadi. Insya Allah lah orang mau mual ayah nonepikeun mere permen setengah nalin gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, dulu saya itu lagi SD gitu ya. Masih ingat tuh, orangnya sudah meninggal. Bukan adik kakak, bukan. Ya. Saking layetna. Ketika yang satu ini kerengunyah permen, lagi makan permen. Terus datang temannya ini, punten Pak, dadi ya dikeluarkan, digigit, dibagi dua, terus dibikin deui. Dibikin setengahna. Masya Allah itu. Saya nyaksiin langsung gitu, saya menyaksikan langsung, Masya Allah gitu. Ketika dia bawa es gitu, lalu datang temannya itu hiji dibagi dua. Tak itu teh syiki gitu, lain sahiji lain. Saking orang mau bersodakoh, ya punyanya sedikit dikasih, ya. Faja'a rajulun minal ansar, ya. Lalu datanglah seorang laki-laki dari Ansar bisurat kadzat kafuhu ta'jaz anha bal qad ajazat gitu. Nah, ketika ada orang yang dengan satu sok kurma, satu sok gandum, bahkan ada yang hanya dengan separuh kurma, lalu datanglah laki-laki Ansar dengan membawa kantong yang besar berisi uang yang hampir saja tidak bisa dibawa, bahkan dia tidak bisa bawa gitu. Jadi ada orang yang kemudian cacandakan nanti langkung seueur, bahkan dia sendiri tidak bisa mengangkatnya. Nah, baik Bapak sekalian. Sampai akhirnya summa tataba'a an-nas, lalu mengikutilah manusia. Jadi gara-gara ada orang yang seperti itu, yang lainnya jadi mengikuti. Nah, hatta ra'aitu qaumain min ta'amin wa thiyabin, sampai aku melihat ada dua tumpukan besar makanan dan pakaian. Lalu hatta ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallal ka'annahu madhamah. Aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi berseri-seri, seakan dilapisi emas gitu. Jadi notadina wajahna seperti sedih atau marah menyaksikan umatnya dalam kemiskinan dan tidak suka gitu. Melihat wajah Rasulullah yang tidak suka itu berubah, notadina tepi karesepeun ayeuna mah jadi tersenyum setelah menyaksikan para sahabat bersodakoh, berlomba-lomba sodakoh, mengumpulkan pakaian, mengumpulkan makanan untuk dari golongan mudor tadi, ya, sampai ka'annahum madhamah, seakan-akan Rasulullah itu dilapisi emas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan
falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan khusa min ujurihim syai'un. Orang yang memulai mencontohkan, ya, melakukan perbuatan dalam Islam satu jalan yang baik, maka bagi mereka pahala perbuatan itu dan pahala perbuatan orang yang mengamalkannya setelah dia, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi lamun orang jadi pelopor kebaikan, pangpayuna, terus diikuti ke orang lain, maka kita dapat pahala kebaikan kita dan dapat pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan kita tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut. Jadi lamun pahala nu mengikuti teh 10 ya mal dikurangi, tapi kita mendapatkan pahala mereka. Ya, orang yang mempelopori satu kebaikan, maka dia dapat pahala perbuatan kebaikan dia dan dapat pahala sejumlah orang yang mengikuti kebaikan dia tanpa mengurangi pahala sedikit pun dari yang mereka kerjakan. Ya, lamun jalmi nu mengikutina, contoh Bapak Ibu, lamun sim kuring ngiringan ya Pak DKM, maka pahala saya itu jadi kenging oke Pak DKM tanpa mengurangi pahala saya. Kalau saya pahalanya 10, berarti Pak DKM 20 tanpa mengurangi pahala saya jadi 5, henteu gitu. Ini luar biasa. Termasuk wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'un. Orang yang melakukan dalam Islam satu jalan keburukan, maka bagi dia dosa perbuatan tersebut dan dosa orang yang mengamalkannya setelah dia tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Di lamun orang jadi pelopor keburukan terus diikuti ku batur gitu, maka dosa orang jeung dosa nu mengikuti orang. Itu apa sekalian. Nah, Bapak Ibu, hadis yang awal-awal itu ini ibarat asbabul wurud gitu. Kunaon Rasulullah dugi kanyebatkeun kitu. Karena setelah menyaksikan orang yang datang dengan pakaian yang compang-camping, pakaian yang tidak layak, wajah Rasul tidak suka, lalu kemudian memotivasi untuk membantu mereka. Maka ada orang yang kemudian membawa sampai bawaan dia tidak bisa dibawa dan orang lain berlomba mengikuti dia. Maka kata Rasul, orang yang melakukan mempelopori satu kebaikan, maka pahalanya bagi dia dan bagi orang yang mengikutinya. Jadi lamun rangkaian awal-awal itu ibarat asbabul wurudna gitu, dari bahasa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil ya dari hadis ini? Yang pertama, min wajibi ashabil yasar ayatafaqqadu ashabal hajah. Ini merupakan kewajiban bagi orang yang diberi kelapangan harta, ya, untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, wa yubadiru ila daf'id darar anhum, dan bersegera untuk menghilangkan kesulitan mereka. Jadi kewajiban orang lamun ku Allah diberi kelapangan untuk bisa memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan menghilangkan kesulitan mereka. Maka Rasulullah ketika menyaksikan orang dengan pakaian nu teu layak teh langsung sedih gitu. Ya, sehingga langsung memotivasi gitu. Nah, kedahna gitu Bapak. Tong dugika hati kita jadi mati, kita hanya sibuk memikirkan sendiri, lalu kita lupa dengan tetangga, lupa dengan saudara. Ya, hade tong tertipu dengan ibadah-ibadah kita. Ya, karena bisa jadi sedekah kita bisa mengalahkan sholat malam kita. Akhlak baik kita itu bisa mengalahkan sholat-sholat sunnah kita. Atau sebaliknya, sholat sunnah saum kita bisa hilang tuh gara-gara sifat ketidakpedulian kita. Ya, orang yang peduli bisa jadi mendapatkan pahala sama dengan orang yang puasa, sama dengan orang yang sholat malam. Tapi orang yang sholat malam dia lupa dengan kewajiban hablum minan nasnya, hati-hati, bisa jadi kebaikan dia malah jadi kebaikan orang-orang lain. Maka
Coba seorang ibu yang terkenal siangnya dia berpuasa, malamnya dia melakukan sholat malam, dia jelek kepada tetangganya. Apa kata Rasul? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Coba, gara-gara tidak peduli. Dan Rasul katakan, tidak beriman kepadaku orang yang semalaman dia kenyang, sedangkan tetangganya berada dalam kelaparan, padahal dia tahu. Saya jadi ingat ini Bapak sekalian, Ibnu Mubarak ya, seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak, itu yang bermimpi di saat selesai ibadah haji, di mimpinya itu bertemu ada 2 malaikat yang turun, lalu bertanya, berapa orang yang ibadah haji hari ini? Yang ibadah haji 600 orang. Berapa yang diterima oleh Allah? Tidak ada yang diterima katanya. Di mimpinya itu kaget. Dari sekian orang yang beribadah haji tidak ada yang diterima kecuali 1 orang, dan yang 1 orang itu tidak berada di Mekah, tidak beribadah haji. Ya, ini di mimpinya. Nah, ketika dia bangun lalu kemudian selesai dari Mekah, karena di mimpi itu disebutkan orangnya di Damaskus, maka dia ke Damaskus mencari orang ini. Dan setelah bertemu dengan orang ini, kemudian disampaikan, amalan apa yang kamu miliki sampai kamu jadi terkenal oleh malaikat, bahkan haji mabrur, padahal henteu nepi ka Mekahna gitu. Ya, lalu orang ini menceritakan, orang ini hanya tukang sol. Lalu orang ini menceritakan, saya menabung ingin ibadah haji selama 30 tahun. 30 tahun nabung. Dan setelah 30 tahun saya akan berangkat hari ini, sudah cukup untuk bekal dan saya akan berangkat ibadah haji. Ternyata sebelum berangkat suami istrinya itu hamil, ngidam hayang makanan anu dimasak ku tetangganya. Tetanggana masak daging hayangan gitu. Kemudian akhirnya datang ke tetangganya nangis, bagi kamu haram, bagi saya halal, kata tetangga yang masak itu. Ya, kenapa? Saya dan keluarga sudah beberapa hari tidak makan, dan yang saya makan ini adalah bangkai keledai. Bangkai itu kan hukumnya haram ya, tapi bagi orang tertentu bisa jadi halal. Famanitur ghairu bagin wala adin fala isma alai. Maka si orang ini mengatakan, maaf bagi kamu haram, tapi bagi aku halal. Kenapa bisa begitu? Saya dan keluarga sudah berhari-hari tidak makan, dan yang dimasak ini adalah bangkai keledai. Bangkai. Nangis tuh dia. Akhirnya berangkat ke rumahnya. Kemudian tabungan 30 tahun itu Pak dibawa, dikasihkan. Ya Allah, ini ibadah haji saya. Dikasihkan, dia tidak jadi ibadah hajinya. Dikasihkan untuk tetangganya yang sekian hari tidak terperhatikan dalam keadaan lapar. Ya Allah, ini ibadah haji saya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Maka Bapak Ibu jangan jangan tertipu dengan amal-amal soleh kita yang sifatnya mahdoh, lalu kita lupa dengan ghair mahdoh. Ini hablum minan nas. Rasul tidak suka ketika ada umatnya yang sengsara. Rasul tidak suka ketika ada umatnya yang miskin. Rasul tidak suka ketika umat yang miskin tidak dapat perhatian dari orang-orang yang kaya. Begitu. Maka kita belajar yang pertama, kewajiban orang yang memiliki kelapangan harta untuk memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, lalu bersegera menyelesaikan kesulitan mereka. Maka apalah pilih? Mending miskin dibere atau mending kaya mere? Halo? Atau geus kaya hayang dibere? Ngambek tapaka Pak RW pada teu kabagean. Halo? Sok pilih, mending jadi jalma beunghar loba duit mere atau mending jadi jalma miskin dibere? Atau rek nu katilu tadi, geus kaya teh hayang dibere? Nauzubillahi min dzalik. Payah apa? Lamun hayang beunghar, lakukan kewajiban mere ka batur. Lamun bung mere, tong beunghar gitu. Ya, sing sabar dengan kemiskinan supaya dibere ku batur gitu. Ya, mudah-mudahan di dia masing beunghar lah ya. Utamana masing beunghar hate,
da geus sagala rupa aya ai teu beunghar hate mah anggar we kakarawas kabatur. Halo? Meskipun geus sagala aya, mobil geus 3, imah geus 4, ari hatena miskin mah anggar masih kene butuh gitu ya. Imah geus gede masih kene nawar imah nu leutik rek dibeuli tah. Kudu nama imah nu leutik dipangdangdanankeun lin, ieu mah kalau karek dibeuli. Terus nu eta rek di mana imahna gitu. Baik ya. Berikutnya isfaqur rasul wa ta'allumuhu 'alal fuqara wal muhtajin. Kasih sayang Rasul dan empati yang luar biasa Rasulullah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka mudah-mudahan kita pun seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Berikutnya syururun nabi, kebahagiaan Rasulullah bin firaji qurabil fuqara, ketika kesulitan orang-orang fakir itu hilang. Wasa'yuhu lijal bin naf'i lahum wa musa'adatihim, serta upaya beliau untuk memberi manfaat, bantuan kepada orang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, ini kita belajar dari hadis ini bagaimana asarul iman billah wal yaumil akhir ya. Pengaruh iman kepada Allah, kepada hari akhir pada perilaku seorang muslim, sehingga dia bersegera untuk memberikan kebaikan. Datang bari mawa noloba gitu, bahkan teu kabawa. Entos ya. Dan ini satu hal yang penting saudara Bapak Ibu sekalian. Makna man sanna sunnatan hasanatan fil Islam ini, man sanna ini sanesnyian gitu. Tapi bisa jadi menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan, atau kita mengamalkan sunnah Nabi gitu. Jadi untuk syariatnya kita ini sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Punten syariatna mah tong ditambah tong dikurang. Ya. Tetapi untuk menghidupkan syariat ini, syariat baca Quran, tapi untuk model baca Quran kita bisa di sana. Baheula mah baca Quran teh lila, ayeuna mah pake Iqra, oh ayeuna mah pake Ummi, oh ayeuna mah pake Tahsin. Tah, orang yang mempelopori tahsin kabayang teu Pak diarajar tahsin pahalana teh. Kabayang teu tanu nyieun Iqra. As'aduhuman, kabayang teu pahalana diparake Iqrana. Orang-orang belajar tak kudu kitu. Ya, termasuk lamun Bapak ngagaduhan kebijakan tong miceun sampah di masjid diarikuti, pahala luar biasa. Gitu ya. Jadi punten bukan membuat sunnah, bukan ya, karena syariat sudah sempurna, hanya di bagian fasilitas, di bagian sarana itu yang kita kembangkan. Entong nyian karusakan di muka bumi ini syariatna kan, lalu kita buat program Jumat bersih contohnya, lalu kita buat program kita nanam 1000 pohon contohnya, kan begitu ya. Mudah-mudahan sareng titip Bapak Ibu, termasuk di era digital, lamun rek nulis dipikirkan heula, lamun maslahat sesuai syariat berarti engken mengikuti pahala jang urang. Tapi lamun eusina teh konten teh nu goreng maksiat, maka dosana sebanyak orang yang mengikuti itu jadi bagian urang. Maka dipikirkan heula lamun rek nulis teh tong asal nulis. Ya, lamun orang ngobrol kasar contohnya di media, lalu orang lain ngikuti kasar orang, ngobrol maksiat diikuti, dosa itu sebanyak orang yang mengikuti kita. Maka mangga dikembangkan ya untuk hal-hal yang sifatnya fasilitas, hal-hal yang sifatnya metode, sanes ajaran, maka mangga silakan. Ini berlakunya di sana. Bukan membuat ajaran baru. Ajaran atas lengkap tinggal dikembangkan ke orang, ya. Faham Quran kudu bagaimana supaya bisa faham Quran. Maka kemudian ada orang yang membuat tafsir contohnya dengan model tafsir maudhu'i atau tafsir tematik dan sebagainya. Kemudian nulis tafsir terjemah lafdiyah, lalu orang membaca, lalu orang faham. Kebayang tuh Pak? Salat wajib menghadap kiblatnya. Halo? Terus biar orang bisa menghadap kiblat, kemudian Bapak nyian aplikasi di HP, ketika di tempat yang tidak tahu kiblat, kemudian orang pakai itu sehingga jadi tahu kiblat. Gitu. Ya, kebayang teu QRIS contohnya. Gara-gara QRIS orang henteu mawa duit oge bisa pakai HP, kemudian dia bisa bersedekah. Artinya Bapak sekalian,
yang tidak bertolak belakang dengan syariat, bahkan memudahkan ketaatan dan bermanfaat. Nah, itu yang kemudian mansanna sunnatan fil Islam, sunnatan hasanatan itu. Maka ya hapunten bisi nu kurang seneng lamun di madhab lamun Imam Asy-Syafi'i mah aya nu disebut bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah teh lain dina syariat. Seperti tadi gitu. Jadi bukan nambah syariat, tapi bagaimana syariat ini bisa mudah dipahami, bisa manfaat, bisa maslahat. Begitu. Jadi sekali lagi bukan menambah syariatnya. Begitu ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hapunten anu kasuhun da katingali wajahna geus paham isi kasubuhan ya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.